Hai Sobat Cimancis, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di The Rims, acara yang membahas mengenai proyek strategis nasional, rehabilitasi dan modernisasi irigasi rentang di wilayah Cimanuk, Cisanggaru. Dan di episode kali ini saya akan mengajak Sobat Cimancis untuk mengikuti salah satu program yang dicanangkan oleh BBWS, yaitu pembentukan P3A. Kira-kira seperti apa? Yuk ikuti saya. Ya Sobat Cimancis, kali ini saya sudah berada di Desa Karangkerta dan saat ini saya sudah bersama Pak Reksa. Beliau ini adalah salah satu petani yang ada di desa ini. Pak, apakah selama ini sudah ada pembentukan P3A atau belum Pak? Ada, udah ada yang ngurus. Kemarin juga kita dapat aspirasi dari BBWS yang kemarin waktu tahun 2020 yang sekarang ada di depan kita sudah ada ya Pak. Ada ya? Ini, ada kami sebagai masyarakat terima kasih kepada BBWS yang memberikan bantuan ini dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami. Alhamdulillah lah, kita bisa terairi, dulunya agak kurang. Setelah ada program ini, alhamdulillah petani kita tidak ada kekurangan air. Kita bersyukur ke pihak BBWS juga. Ya, untuk 1 tahun biasanya musim tanamnya berapa kali Pak? Nah, kalau daerah kami cuma 2 MT1 dengan MT2. Untuk sejauh ini aliran airnya dari mana Pak? Dari PT1 Kerticala jalur ke KR2. Cukup airnya, kelebihan atau bahkan kekurangan Pak? Kalau desa kami ya paling nggak cukup, tapi ya tetap ada. Yang contoh seperti ini, kita pasti ada kendala masyarakat itu pakai pempompanisasi. Karena apa? Tidak bisa naik sih Bu. Sekitar berapa persen ya dari pempompanisasi? Sekitar 10 atau 15% lah dari areal yang kita ada di desa kami. Kalau kita di sini kita kukuh, nggak enak sampai ke ujung. Nanti yang paling ujung nggak hilir, nggak kebagian. Jadi ayo kita bareng-bareng kita bagi. Walaupun desa kami juga kekurangan. Kemarin juga kita kan dapat bantuan ya. Nanti kita rawat bersama, bangunan yang maksimal. Masyarakat kami yang pekerjaannya kan kita kan tahu sendiri. Bapak silakan bekerja, ada upahnya. Nanti Bapak juga dapat menikmatinya, ayo kita rawat bareng-bareng, kan begitu Bu. Sekuat apapun bangunan, kalau kita masyarakat tidak ada kesadaran, tidak mau merawat, ya mau bagaimana Bu. Oke, terima kasih Pak Reksa atas waktunya ya Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Nah Sobat Cimancis, kali ini saya sudah berada di Desa Sukadana. Saya akan mengajak Sobat Cimancis untuk menemui beberapa petani. Kira-kira tanggapan mereka mengenai pembentukan P3A ini seperti apa ya? Yuk ikuti saya. Untuk sejauh ini biasanya selama 1 tahun panennya berapa kali Pak? 2 kali, bulan Desember sama bulan Juni. Aliran airnya Pak biasanya dapat dari mana Pak? Dari irigasi, ya terkadang masih kurang. Faktor pertama yaitu kendala saluran, tadinya tuh yang belum dibangun, sekarang mulai dibangun, ya mudah-mudahan kalau selesai di pembangunannya mudah-mudahan lancar. Untuk sejauh ini apakah ada Pak konflik antar petani antar desa terkait aliran air Pak? Nggak ada. Tidak ada ya Pak ya, memang sudah ada di kelompok-kelompokan ya Pak ya setiap desa. Ya harapan ke depan mudah-mudahan kalau irigasinya sudah dibangun dengan rapi, mudah-mudahan air tercukupi. Tidak tersendat lagi. Untuk teman-teman para petani lainnya semuanya setuju atau mungkin masih ada yang belum setuju Pak dengan dibangunnya saluran irigasi ini? Semuanya setuju. Ya, yang Pak, penting dalam rangka pembangunan ini jangan mengganggu saluran air ya kalau sedang dibutuhkan gitu. Nanti kalau misalnya salurannya sudah jadi, apakah ini para petani nanti juga sama-sama guyup untuk merawatnya Pak? Ya insya Allah, kami menyambut dengan senang ada pembangunnya sekunder atau tersier ini nih Mbak. Saya kan sering kontrol, menghidupkan atau mengasih tahu kepada masyarakat supaya pembangunan ini dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat tentunya. Nah sekarang sedang adanya pembangunan, kadang-kadang kita bisa buka tutup Mbak. Misalnya para petani masih membutuhkan, kita pembangunan di stop dulu. Para petani jangan sampai kekurangan air gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini kita mengharapkan supaya para petani jangan sampai kekurangan air dan hasilnya bisa melimpah gitu. Dari yang
sektar 7 ton bisa lebih gitu kira-kira. Alhamdulillah begitu harapan kami sebagai Ketua Mitra Cai Desa Sukadana. Ya, terima kasih Pak RT, Pak Arwi atas waktunya ya Pak. Terkait pengairan di area Desa Sukadana ini, nah itu biasanya seperti apa Pak? Misalnya aku tak ada mulai rendengan tuh saya koordinasi dengan Pak Wasnita, Pak air mulai dialirkan Pak, buka pintu ya buka gitu. Ntar kalau misalnya udah tidak membutuhkan ya Pak tolong air ditutup gitu. Kalau musim rendang banyak air ya bisa dikurangi terus dialirkan ke saluran pembuang. Misalnya musim kemarau ya mungkin banyak pompanisasi, sedikit-sedikit kurang air untuk wilayah ujung biasanya. Karena di sini ya mungkin tersier sudah 50% tidak berfungsi Bu. Ya karena petaninya kurang menyadari Bu. Ada tersier ya dibikin sawah nih tadinya ada tersier di sini. Itu kesadarannya kurang. Gitu. Saya sebagai Ketua Mitra Cai koordinasi dengan masyarakat, tolong yang udah ada bangunan dipelihara masing-masing atau kerjasama sama dengan baik. Artinya yang masih PR ini adalah kesadaran para petani sendiri ya Pak ya untuk merawat bersama-sama saluran ini ya Pak ya. Mungkin dari dinas apa Pak yang saat ini sedang dibutuhkan seperti itu Pak? Bisa dibentuk pelatihan ketika Mitra Cai-nya melalui saya supaya kebutuhan air terpenuhi secara teknik dan secara teratur gitu. Oke, terima kasih Pak Wasnita, Pak Wasja atas waktunya ya Pak ya. Nah Sobat Cimancis, diharapkan dengan adanya saluran irigasi ini, petani bisa meningkatkan hasil panen. Tentunya para petani juga harus bisa sama-sama merawat dan juga menjaga saluran irigasi ini. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Dreams berikutnya.